Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan anak-anak Bapak sekalian. Di sini Bapak perkenalkan diri. Mungkin di antara kalian di sini ada yang sudah kenal, ada yang belum. Tapi sebelumnya pastikan kamu sudah mandi dulu ya. Jadi sekarang nama Bapak adalah Bapak Agus Wahyudi. Hari ini kita akan mempelajari tentang masalah bidang studi matematika. Siapa yang tahu? Siapa yang takut? Jangan ditakutin matematika, tapi harus disenangkan. Bagaimana cara menyenangkannya? Senangkan, cintai dulu gurumu, maka kamu akan cinta pelajaranmu. Betul? Nah, kita lihat sekarang matematika. Kita mulai. Oke, di sini kita mempelajari pada bab 1 ini kita mempelajari tentang masalah bilangan. Masalah bilangan. Mungkin kita ketahui di sini sudah ada yang tahu tentang masalah bilangan. Banyak yang kita ketahui di antara bilangan-bilangan begini. Di antaranya, kalau kita bercerita tentang masalah bilangan sudah tentu berkaitan dengan yang namanya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Oke, sebelum kita mengarah kemari, Bapak sedikit akan mengulang tentang pelajaran kamu pada waktu di SD dulu. Tentang masalah penjumlahan khususnya. Sudah ada yang tahu? Penjumlahan itu dilambangkan seperti ini tandanya, ya. Udah begitu, kita ambil contoh dalam penjumlahan. Contoh. Mungkin sudah ada yang tahu, misalkan 4 ditambah 3. Sudah ada yang tahu hasilnya berapa? Atau ada yang nggak tahu lagi berapa hasilnya 4 tambah 3? Bagaimana caranya mendapatkannya? Pada waktu zaman dulu SD kita diketahui diajarin sama guru kita mungkin ya, 4 ditambah 3 itu ambil dulu 4, terus ambil lagi 3, jumlahkan semuanya, ditambahkan. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu hasilnya, katanya kan gitu. Jadi kita ambil berapa hasilnya? 4 ditambah 3, maka kita dapat adalah 7. Nah, di dalam pembuktiannya, di dalam matematikanya, kita akan membuktikannya benar gak? 4 ditambah 3 tadi itu hasilnya 7. Nah, ikutin. Caranya begini. Kita ambil yang namanya garis bilangan. Kita ambil mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita memiliki garis bilangan sampai dengan 8. Nah, awalnya kita ambil yang namanya 4. 1, 2, 3, 4. Karena ini berhubung di sini tandanya tambah, maka kita majukan lagi ke depan sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, berapakah hasilnya? Akan didapat hasilnya adalah 7. Nah, itulah pembuktian secara menggunakan garis bilangan di dalam penjumlahan. Nah, sekarang untuk urutan yang kedua, kita ketahui tentang masalah pengurangan. Bisa nggak dia mempergunakan garis bilangan juga? Kita ikutin. Ya, contohnya 6 dikurang 2. Ayo, siapa yang tahu hasilnya? 6 dikurang 2 hasilnya sudah tentu adalah 4. Coba ulangin sekali lagi. Kalau dalam SD kita diketahui ambil dulu 6 dikurang 2. 1, 2. Dikurang itu maksudnya dihilangkan atau diambil 2. Berarti berapa sisanya? 4. Kan begitu? Nah, 4, betul? Nah, kita buktikan secara menggunakan garis bilangan. Benar nggak dia? 6 dikurang 2 hasilnya 4. Kita lihat. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita awalnya ambil dia 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini. Terus tengok lambangnya apa? Kurang. Nah, kalau dia kurang, maka kita ambil dia ke belakang. Nah, nggak ke depan. Kalau ke depan berarti menambah lagi. Tapi kalau dia kurangkan itu dimundurkan lagi, maka itulah yang namanya pengurangan. Kita ambil kurangnya berapa? 2. 1, 2. Berapakah hasilnya? 4. Betul kan? Nah, ini hasilnya 4 dan ini hasilnya 4. Itu tentang masalah penjumlahan dan pengurangan. Kira-kira sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang masalah perkalian. Nah, perkalian itu dia dilambangkan dengan yang namanya simbolnya tanda kali atau silang. Nah, di dalam perkalian ini kita kenal ada beberapa yang namanya sifat-sifat perkalian. Nah, yang pertama kita kenal adalah sifat yang pertama. Kita kenal sifatnya itu adalah namanya sifat tertutup. Tertutup. Contohnya cemana? Kalau yang namanya sifat tertutup. Nah, di dalam sifat tertutup ini kita kenal bahwasannya misalnya A dikali B sama dengan C. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya A ini kita anggap misalkan 4. A kita misalkan 4 dan B kita misalkan 5. Nah, 4 dikali 5 sudah tentu menjadi adalah 20. 20. Atau 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai dengan 5 kali jumlahnya. Nah, hasilnya adalah 20. Itulah dia. Itu namanya sifat tertutup. Yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang namanya sifatnya itu ada namanya kumulatif. Sifat kumulatif. Nah, sifat kumulatif itu dia bisa dibuktikan dengan cara misalnya begini, sama nggak kira-kira? 6 dikali 3 sama dengan berapa? 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Betul? 6 kali 3? Iya, 6 kali 3 adalah 18. Sama enggak dia dengan 3 dikali 6? Nah, 6 dikali 3 adalah 18. Maka 3 dikali 6 sama dengan 18 juga. Cuma hasilnya sama, namanya yang berbeda dibalik-balik. Nah, gitu dia ya. Yang ketiga kita kenal lagi namanya sifatnya sifat asosiatif. Asosiatif. Maksudnya ini apa? Maksudnya adalah yang namanya asosiatif ini. Coba kita misalkan contohnya. 3 dikali 4 dikali 5. Ini yang pertama, dia buka kurungnya adalah 3 sama 4. Dan yang kedua, kita ambil contoh 3 dikali 4 dikali 5 juga, tapi buka kurungnya di sini. Beda ya. Yang pertama 3 dikali 4 dikali 5 yang buka kurungnya di antara 3 dan di antara 4. Yang kedua 3 dikali 4 dikali 5 tapi buka kurungnya di antara 4 dan 5. Nah, jadi kalau dia begini sama nggak hasilnya? Nah, kita lihat ya. 3 dikali 4 adalah kalau dia ada yang di dalam kurung, kerjakan yang di dalam kurungnya dulu. Nah, jadi kalau dia 3 dikali 4 adalah 12 dikali 5 sama dengan, nah kalau yang ini berikutnya 3 dikali 4 kali 5 20. Maka hasilnya adalah 12 dikali 5 berapa? 60. 3 dikali 20 adalah 60 juta. Nah,
Hanya di sini sifat yang ketiga kita kenal asosiatif, juga dia memiliki hasil yang sama juga. Yang berikutnya ada lagi yang namanya penerapan perkalian. Penerapan perkalian kemarin itu kalau kamu ketahui, misalkan contohnya ya, contoh berikutnya. Ini kayak perkalian waktu SD dulu kan kita ketahui bahwasanya misalkan berapakah hasil daripada 6 dikali 5. Maka kita bisa membuat dengan cara 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya sampai dengan 5 kali kalau 6-nya yang dipakai. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, 6 ditambah 6 12. 12 tambah ini tambah 6 lagi 18. 18 tambah 6 24. 24 tambah 6 30. Itulah tentang masalah perkalian. Nah, sekarang kita masukin yaitu yang keempat tentang masalah pembagian. Pembagian itu apa? Pembagian itu dia kalau waktu di SD Bapak ingatkan, Bapak ulangin lagi, kalau misalkan di pembagian SD itu dia kita kenal misalkan pembagian itu 40 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah kan begitu. Ada yang mempergunakan dia pakai yang namanya sistem yang begini ya. 40 dibagi 2 sama dengan 2 kali berapa? 4. 2 kali 2 4. Hasilnya 4 kurang 4 0. Nolnya ini apa? Masukkan ke sini. Benarkah dia 20 dikali 2 sama dengan 40? Nah, ternyata betul. Itulah dia kalau perkalian. Tapi yang perlu diingat, ada beberapa poin yang perlu diingat. Kalau yang pertama itu, kalau seandainya di dalam masalah operasi hitung ini, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau seandainya operasi yang ada di dalam kurung itu harus diselesaikan yang terlebih dahulu. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua, dalam masalah penjumlahan dan pengurangan itu dia memiliki sama kuat. Ya, artinya dia terlebih dahulu diselesaikan yang sebelah kirinya baru yang sebelah kanannya. Kalau dia ada yang namanya perkalian dengan pembagian itu juga sama kuat. Ya makanya yang dikerjakan itu artinya yang dikerjakan yang sebelah kiri dulu baru yang berikutnya. Dan yang terakhir yang itu antara perkalian dengan pembagian itu kan sama kuat. Dan kalau dia perkalian ada pembagian, ada penjumlahan dan pengurangan, mana yang terlebih dahulu? Pastikan kalau ada kayak begitu permasalahannya, kerjakan dia dulu yang ada kali dan baginya baru ke jumlahnya. Karena yang lebih kuat itu kali dan bagi dibandingkan kurang dan tambah. Oke, kira-kira materi hari ini paham sampai sini? Jadi kalau sudah paham, Bapak tutup dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.